Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Burhan Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas persamaan eksponen bentuk ke-7. Adapun materi pada video ini yaitu saya akan membahas konsep A dikali A pangkat fx kemudian dipangkatkan lagi dengan 2 tambah B dikali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan eksponen berbentuk aljabar atau persamaan eksponen berbentuk persamaan kuadrat. Nah, kemudian di sini saya sudah siapkan soal sebanyak 5 nomor yang nantinya akan kita bahas satu persatu pada video ini. Namun sebelum membahas materi pada video ini, jika kalian belum pernah subscribe, silakan subscribe dulu. Kemudian aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru. Jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan di like. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya. Baik, kita akan lanjut. Persamaan eksponen berbentuk A dikali A pangkat fx, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, tambah B dikali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk A dikali A pangkat fx, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, tambah B dikali A pangkat fx tambah C sama dengan 0, di mana A kecil ini harus besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, ya, yang ini yang dia maksud, ya. Kemudian A tidak sama dengan 0 nih, ya. Ketika ini sama dengan 0, 0 dikali A pangkat fx kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, maka menghasilkan 0, sehingga nantinya bukan menjadi persamaan eksponen berbentuk aljabar, tapi persamaan eksponen berbentuk biasa seperti pada video sebelumnya. Kemudian ketika mendapat persamaan eksponen berbentuk aljabar atau berbentuk seperti persamaan kuadrat, maka cara penyelesaiannya seperti berikut. A dikali A pangkat fx pangkatkan lagi dengan 2, tambah B dikali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Ini A pangkat fx, ya. Kita misalkan itu adalah sebagai Y. Jadi A Y pangkat 2 tambah B kali Y tambah C sama dengan 0. Setelah nilai Y diperoleh, ya, kemudian kita substitusikan kembali ke pemisalan sebelumnya. A pangkat fx sama dengan Y sehingga diperoleh nilai X. Agar memahami konsep persamaan eksponen berbentuk aljabar, mari kita lihat penyelesaian soal-soal berikut. Soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 2 dipangkat 2x tambah 1 dikurang 2 pangkat x dikurang 6 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita buat dulu menjadi persamaan bentuk aljabar, ya, dengan cara menggunakan sifat-sifat eksponen yang pernah kita pelajari pada video sebelumnya, ya. Di sini 2 pangkat 2x tambah 1, ya, sekedar mengingatkan sifat eksponen pada video sebelumnya. A di pangkat M kemudian dikali A pangkat N itu sama dengan A
pangkat M tambah N, ya. Ya, di sini ya. Jadi 2 pangkat 2X. Ingat ya, ketika dijumlahkan pangkatnya, maka dia menjadi perkaliannya. Dikali 2 pangkat 1 dikurang 2 pangkat X dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian 2 pangkat 1 kita tukarkan posisinya dengan 2 pangkat 2X, ya. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2X dikurang 2 pangkat X dikurang 6 itu sama dengan 0, ya. Kemudian di sini 2 pangkat 2X dengan 2 pangkat X ini sebenarnya sama, ya. Ingat, ketika sifat eksponennya seperti ini, A dipangkatkan M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka itu tidak lain adalah A pangkat M dikali N. Nah, di sini 2 pangkat 2X itu tidak lain adalah, kita tulis ya, 2 pangkat 1. Nah, di sini pangkat 1 tidak perlu kita tuliskan, kemudian dikali 2 pangkat X, kita kasih sama ini, ya. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, sudah mirip ini, ya. Dikurang 2 pangkat X dikurang 6 itu sama dengan 0, ya. Nah, kita misalkan, ya, kalau sudah berbentuk seperti ini kita misalkan, ya. Misalkan A pangkat fx sama dengan Y. Di sini A pangkat fx itu tidak lain adalah 2 pangkat X, ya. 2 pangkat X sama dengan Y, ya. Jadi 2 dikali Y, sini ada pangkat 2, dikurang Y dikurang 6 sama dengan 0, ya. Nah, untuk mencari nilai akar-akar E, maka kita perlu mengingat kembali ada 3 cara, ya. Cara yang pertama adalah memfaktorkan, cara yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, cara yang ketiga adalah menggunakan rumus kuadrat. Kalian bisa saksikan pada video yang pernah saya upload, ya, di channel ini, ya. Nah, karena ini bisa difaktorkan, maka saya menggunakan cara pertama, yaitu memfaktorkan. Sebelum memfaktorkan, kita tentukan dulu berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C dari persamaan kuadrat ini. A-nya yang pertama adalah 2, kemudian B-nya adalah negatif 1, C-nya adalah negatif 6, ya. Karena A-nya besar dari 1, ya, maka rumus memfaktorkannya adalah A kali Y tambah B dikali A kali Y tambah Q per A itu sama dengan 0. Di sini nilai A sudah diketahui adalah 2, ya. Sedangkan nilai P dan nilai Q ini belum kita ketahui. Sekedar mengingatkan cara memperoleh nilai P dan Q, ya. Kita lihat sini, P tambah Q itu sama dengan B. B-nya itu tidak lain adalah negatif 1. Kemudian P kali Q itu sama dengan A kali C. A-nya berapa? 2. C-nya negatif 6. 2 kali negatif 6 itu sama dengan negatif 12, ya. Berapa nilai P?
Dan berapa nilai Q ketika saya jumlahkan hasilnya adalah negatif 1. Ketika saya kalikan maka hasilnya adalah negatif 12. Nah, itu tidak lain adalah negatif 4 dengan positif 3 ya. Kalau sudah diketahui P dan Q, kita masukkan ke rumus ini. Hanya 2, P-nya negatif 4 ya, dikali 2Y tambah 3 per 2 sama dengan 0 ya. Kemudian 2Y dikurang 4, kemudian dikali 2Y tambah 3 itu sama dengan 2 kali 0 itu adalah 0 ya. Kemudian 2Y kurang 4 sama dengan 0, atau 2Y tambah 3 sama dengan 0. 2Y sama dengan negatif 4 pindah jadi positif 4, jadi Y sama dengan 4 per 2. Y sama dengan 4 per 2 itu adalah 2. Kemudian 2Y sama dengan plus 3 pindah jadi negatif 3, jadi Y sama dengan negatif 3 per 2. Kalau sudah memperoleh nilai Y ini, maka kita kembali ke pemisalan ini ya. Jadi 2 pangkat X sama dengan Y. Y-nya yang pertama yang kita ambil adalah 2. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1 ya. Sini ini tinggal coret jadi X sama dengan 1. Kemudian Y yang kedua adalah negatif 3 per 2. Ini tidak bisa membentuk ini ya, eksponen seperti ini. Nah, maka saya tulis di sini adalah tidak memenuhi, atau saya ringkas jadi TM. Jadi yang menjadi himpunan penyelesaian dari soal ini adalah X sama dengan 1. HPS sama dengan 1 ya. Kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 4 pangkat X tambah 1 tambah 11 dikali 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita arahkan dulu ke bentuk persamaan kuadrat ya, atau bentuk aljabar. Sini bilangan eksponennya adalah 2 pangkat X ya. Ini. Sedangkan di sini 4 pangkat X tambah 1. Kita arahkan 4 ini menjadi 2 pangkat X ya. Lagi-lagi untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mengingat kembali sifat-sifat eksponen pada video sebelumnya. Nah, di sini 4 ya pangkat X dikali, karena sini tambah jadi 4 pangkat 1 tambah 11 dikali 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, 4 pangkat 1 kita tukar posisi dengan 4 pangkat X ya. 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat X tambah 11 dikali 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini 4 pangkat X dengan 2 pangkat X belum sama. Kita samakan dulu ya. Kita tulis 4 pangkat 1
saya tidak perlu tuliskan lagi pangkat 1 ya. Jadi langsung saja 4 dikali 2 pangkat X, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Ingat ya, sifat eksponen ya. Tambah 11 dikali 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0 ya. Kemudian kita misalkan A pangkat fx sama dengan y. A pangkat fx di sini adalah 2 pangkat x sama dengan y. Ini mirip soal yang pertama ya. Kemudian 4 dikali y, ini ya, y pangkat 2 tambah 11 dikali y dikurang 3 sama dengan 0. Ingat, untuk mencari nilai-nilai y-nya sama halnya pada soal pertama ya. Kita bisa memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC ya. Di sini kita gunakan cara memfaktorkan. Sebelumnya itu kita harus tentukan dulu berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C dari persamaan kuadrat ini. A-nya di sini adalah 4, B-nya di sini adalah 11 ya. C-nya di sini adalah negatif 3. Ingat, ketika A-nya besar dari 1, maka rumusnya itu adalah A kali Y tambah B dikali A kali Y tambah Q per A sama dengan 0 ya. Di sini A-nya sudah kita dapatkan ya. Itu adalah 4, sedangkan nilai P dan Q belum kita peroleh. Cara memperolehnya seperti ini. P tambah Q itu sama dengan B. B-nya sendiri adalah 11. Kemudian P kali Q itu sama dengan A kali C. A-nya tadi 4, B-nya adalah negatif 3. 4 kali negatif 3 sama dengan negatif 12. Berapa nilai P dan berapa nilai Q ketika saya jumlahkan, maka hasilnya 11. Ketika saya kalikan, maka menghasilkan negatif 12. Ya, itu tidak lain adalah 12 dikali negatif 1. Jadi A-nya 4, 4Y, P-nya adalah 12, kemudian dikali 4Y dikurang 1 per 4 itu sama dengan 0. Jadi 4Y tambah 12 dikali 4Y dikurang 1 sama dengan 4 kali 0 itu adalah 0. Nah, kita lanjut. 4Y tambah 12 sama dengan 0. Toh 4Y dikurang 1 sama dengan 0. 4Y sama dengan plus 12 pindah jadi negatif 12. Y sama dengan negatif 12 per 4. Jadi Y sama dengan negatif 3. Di sini adalah 4Y
sama dengan negatif 1 pindah jadi positif 1. Jadi Y sama dengan 1/4 ya. Kalau sudah memperoleh nilai Y, kita kembalikan ke pemisalan awal ya. 2 pangkat X sama dengan Y. Nah, di sini Y sama dengan negatif 3 tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Jadi yang diambil adalah Y sama dengan 1/4. 2 pangkat X sama dengan 1/4. 2 pangkat X sama dengan 4 pangkat negatif 1. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2 kemudian negatif 1. Pangkatkan lagi negatif 1. Nah, jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2 kali negatif 1 itu adalah negatif 2. Nah, karena sudah sama bilangan pokoknya, kita tinggal coret ya. Jadi X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan di atas itu adalah sama dengan negatif 2 ya. Yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 3 pangkat 2X tambah 1 dikurang 28 dikali 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. Ya. Di sini pangkatnya ada dijumlahkan. Kita bisa jabarkan ya. 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1 dikurang 28 dikali 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. Kemudian 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat 2X kita bisa tukar posisi. Jadi 3 pangkat 1, pangkat satunya tidak perlu kita tuliskan, dikali 3 pangkat 2X dikurang 28 dikali 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. Kemudian di sini ada 3 pangkat X, sedangkan di sini 3 pangkat 2X. Ini bisa kita jabarkan seperti ini. 3 dikali 3 pangkat X, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2 dikurang 28 dikali 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita bisa misalkan ya. Misalkan 3 pangkat X itu sama dengan Y ya. Maka 3Y pangkat 2 dikurang 28Y tambah 9 sama dengan 0 ya. Jadi 3 pangkat X kita ganti jadi Y, jadi seperti ini. Untuk memperoleh nilai Y kita bisa faktorkan ya. Nah, tapi sebelumnya itu kita tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C dari persamaan kuadrat di atas ya. Jadi A sama dengan 3, B sama dengan negatif 28, C nya sama dengan 9. Karena A nya besar dari 1, maka rumus memfaktorkannya adalah A kali Y tambah P dikali A kali Y tambah Q per A sama dengan 0. A nya sudah diketahui, sedangkan nilai P dan Q belum diketahui. Cara memperolehnya sama seperti soal sebelumnya. P tambah Q sama dengan B. B nya adalah negatif 28. P kali Q
sama dengan A kali C sama dengan A-nya 3, C-nya 9. Jadi 3 kali 9 itu sama dengan 27. Berapa nilai P dan berapa nilai Q ketika saya kalikan hasilnya negatif. Maaf, ketika saya jumlahkan hasilnya negatif 28, ketika saya kalikan hasilnya 27. Itu tidak lain adalah negatif 27 dengan negatif 1. Negatif 27 dikurang 1 itu negatif 28. Negatif 27 kali negatif 1 itu adalah positif 27. Jadi A-nya 3Y, P-nya negatif 27. Kemudian dikali A-nya 3, Y-nya negatif 1 per 3 sama dengan 0. Jadi 3Y dikurang 27 dikali 3Y dikurang 1 sama dengan 3 kali 0 itu adalah 0. Nah, 3Y kurang 27 sama dengan 0, atau 3Y dikurang 1 sama dengan 0. 3Y sama dengan negatif 27 pindah jadi positif 27. Jadi Y sama dengan 27 per 3. Jadi Y sama dengan 9. Kemudian 3Y sama dengan negatif 1 pindah jadi positif 1. Jadi Y sama dengan 1 per 3. Kemudian kita kembalikan ke pemisalan awal. Jadi 3 pangkat X sama dengan Y. 3 pangkat X sama dengan 9. 3 pangkat X sama dengan 9 itu 3 pangkat 2. Coret. Jadi X sama dengan 2. Kemudian 3 pangkat X sama dengan Y. Ini ya. 3 pangkat X sama dengan Y-nya 1/3. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat negatif 1. Coret jadi X sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian dari soal di atas adalah negatif 1,2. Ya. Soal yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 2 pangkat 2X tambah 3 tambah 2 pangkat X tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 pangkat X. Ini. Sekali lagi, untuk menyelesaikan soal ini kita arahkan dulu dalam bentuk persamaan eksponen dalam bentuk kuadrat, ya, atau dalam bentuk aljabar. Nah, untuk menjadikan dalam bentuk kuadrat, maka kita menggunakan sifat-sifat eksponen yang sudah dipelajari pada video sebelumnya. 2 pangkat 2X, karena di sini pangkatnya ditambahkan, maka berdasarkan sifatnya maka itu adalah perkalian dengan bilangan pokok yang sama. Jadi 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3 sama dengan 1 tambah 2 pangkat X. Kemudian 2 pangkat 2X kita tukar posisi dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2X tambah
2 pangkat 3 dikali 2 pangkat X sama dengan 1 tambah 2 pangkat X, ya. 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 2 pangkat X. Ini pangkatnya kita pisahkan, ya. Jadi 2 pangkat X dipangkatkan lagi dengan 2 tambah 2 pangkat 3 adalah 8 kali 2 pangkat X sama dengan 1 tambah 2 pangkat X. Kemudian kita misalkan, ya. Misalkan 2 pangkat X sama dengan Y, maka 8 kali Y pangkat 2 tambah 8 Y. Ini ruas kanan kita pindahkan ke kiri. 2X pindah jadi negatif 2X. 2X tadi adalah Y. Plus 1 pindah jadi negatif 1 sama dengan 0. Kemudian 8Y pangkat 2 tambah 8Y kurang Y itu adalah 7Y. Dikurang 1 sama dengan 0. Untuk memperoleh nilai Y kita bisa faktorkannya. A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan negatif 1, ya. Karena A-nya besar dari 1, maka rumus faktorannya adalah A Y tambah P dikali A Y tambah Q per A itu sama dengan 0. Berapa nilai P dan berapa nilai Q? P tambah Q itu sama dengan B. B-nya adalah 7, ya. P kali Q sama dengan A kali C. A-nya 8, C-nya adalah negatif 1. 8 kali negatif 1 adalah negatif 8. Berapa nilai P dan berapa nilai Q ketika saya jumlahkan? Hasilnya 7. Ketika saya kalikan maka hasilnya negatif 8. Itu tidak lain adalah 8 dengan negatif 1. 8 kurang 1 adalah 7. 8 kali negatif 1 itu adalah negatif 8. Kemudian A-nya adalah 8Y. P-nya tambah P itu adalah P8. Kemudian dikali 8Y tambah Q itu adalah negatif 1 per 8 sama dengan 0, ya. Kemudian 8Y tambah 8, kemudian dikali 8Y dikurang 1 sama dengan 8 kali 0 adalah 0. Kita lanjut. 8Y tambah 8 sama dengan 0 atau 8Y kurang 1 sama dengan 0. 8Y sama dengan plus 8 pindah jadi negatif 8. Jadi Y sama dengan negatif 8 per 8. Y sama dengan negatif 1. Kemudian 8Y sama dengan negatif plus 1. Y sama dengan 1 per 8. Kemudian kita kembali ke pemisalan awal. 2 pangkat X sama dengan Y. 2 pangkat X sama dengan negatif 1. Ini tidak memenuhi. Jadi ini tidak memenuhi. Kemudian 2 pangkat X sama dengan Y. 2 pangkat X sama dengan Y-nya adalah 1/8. Jadi 2 pangkat X sama dengan 1/2 pangkat 3.
2 pangkat X sama dengan 2 pangkat negatif 3. Ya. Tinggal coret ya. Jadi X sama dengan negatif 3. Kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari soal di atas itu sama dengan negatif ya, negatif 3. Soal yang kelima, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 9 pangkat X pangkat 2 kurang 3X tambah 1 tambah 9 pangkat X pangkat 2 kurang 3X tambah 10 kali 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X kurang 20 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal ini sama halnya cara sebelumnya, kita buat dulu menjadi bentuk aljabar dengan menggunakan sifat-sifat eksponen ya. Di sini kita lihat soalnya ada 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X, ini kuncinya ya. Ini yang nanti yang kita misalkan ya sebagai Y. Nah, ini ya. Jadi 9 pangkat X pangkat 2 kurang 3X, karena ada penjumlahan tambah 1 jadi kali 9 pangkat 1 tambah 9 pangkat X pangkat 2 kurang 3X tambah 10 dikali 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X kurang 20 sama dengan 0 ya. 9 pangkat 1 adalah 9, kemudian dikali 9 pangkat X pangkat 2 kurang 3X tambah ini 9 pangkat X pangkat 2 kurang 3X dikurang 10, maaf tambah 10 kali 3 pangkat X ini ya, pangkat 2 kurang 3X dikurang 20 sama dengan 0. Ini 9 karena sama ini ya bilangan eksponensialnya ya, 9 pangkat X pangkat 2 kurang 3X, maka kita bisa jumlahkan 9 tambah 1 itu adalah 10. Jadi 10 kali 9 pangkat X pangkat 2 kurang 3X tambah 10 kali 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X dikurang 20 sama dengan 0. Kemudian ini kita arahkan 9 bisa disederhanakan atau menjadi bilangan eksponen 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi X pangkat 2 kurang 3X, maka bisa kita tuliskan seperti ini. 10 kali 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 2 tambah 10 dikali 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X kurang 20 sama dengan 0 ya. Kita misalkan ya 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X itu sama dengan Y, maka 10Y pangkat 2 tambah 10Y kurang 20 sama dengan 0. Ini karena masing-masing bisa dibagi 10, kita bagi 10 ya, biar agak mudah hitungannya. Bagi 10, jadi 10 bagi 10 adalah Y pangkat 2 tambah 10 bagi 10 adalah Y
dikurang 2 sama dengan 0. Kita cari nilai Y-nya dengan cara memfaktorkan. A-nya di sini adalah 1, B-nya di sini adalah 1, C-nya di sini adalah negatif 2. Ingat, karena A-nya sama dengan 1, maka rumus faktorannya adalah AY tambah P dikali AY tambah Q itu sama dengan 0. Sama halnya pada soal sebelumnya, untuk memperoleh nilai P dan Q itu dengan cara P tambah Q sama dengan B, B-nya adalah 1, P kali Q itu sama dengan A kali C sama dengan 1 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 2. Berapa nilai P dan berapa nilai Q ketika saya jumlahkan hasilnya 1, ketika saya kalikan hasilnya negatif 2. Itu adalah 2 dengan negatif 1. Jadi hanya 1, jadi Y tambah 2 kemudian dikali Y dikurang 1 sama dengan 0. Kita lanjut di sini. Y tambah 2 sama dengan 0. Atau Y kurang 1 sama dengan 0. Y sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan positif 1. Kita lihat kembali ke pemisalan awal. 3 pangkat X pangkat 2 dikurang 3X sama dengan Y. Kemudian 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X itu sama dengan negatif 2. Ini tidak memenuhi, ya. Kemudian 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X itu sama dengan Y. Jadi 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X sama dengan Y-nya adalah 1. Kemudian 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X itu sama dengan, ini 1 didapat dari 3 pangkat 0. Jadi coret jadi X pangkat 2 kurang 3X sama dengan 0. Kita bisa faktorkan X keluar, kemudian X kurang 3 sama dengan 0. Kita bisa lanjut sini. X sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3 pindah jadi plus 3. Jadi himpunan penyelesaian dari soal di atas adalah 0 dengan 3, 0,3, ya.